Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mulyana Icanggarun dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM A251241111. Di sini saya akan membahas materi tentang penentuan perubahan entropi atau delta S pada perubahan fasa. Baik, sebelumnya kita harus memahami apa itu entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau keacakan dalam suatu sistem. Semakin tinggi ketidakaturan, semakin tinggi entropi. Dalam konteks molekuler, ini berkaitan dengan jumlah cara energi dapat didistribusikan di antara partikel-partikel dalam sistem. Perubahan entropi atau delta S adalah perbedaan entropi antara keadaan akhir dan keadaan awal sistem. Di sini ada 3 fasa materi dan ketidakaturan molekuler. Pertama itu ada padat atau solid, di mana partikel tersusun rapat dan teratur, vibrasi minimal. Ini termaksud entropi terendah. Yang kedua itu ada cair atau liquid. Partikel lebih bebas bergerak tetapi masih terikat satu sama lain, dan ini termaksud entropi menengah. Yang terakhir itu ada gas, di mana partikel bergerak sangat bebas dan menyebar di seluruh wadah, dan ini termaksud entropi tertinggi. Oke, selanjutnya ada perubahan entropi selama peleburan atau melebur. Contohnya itu padat ke cair. Ketika suatu zat melebur, partikel-partikelnya yang semula teratur dalam isi kristal mulai bergerak lebih bebas. Ini meningkatkan ketidakaturan sistem. Jadi, oleh karena itu, delta S itu untuk peleburan hasilnya selalu positif. Ya, selanjutnya itu ada perubahan entropi selama penguapan atau mendidih. Contohnya cair ke gas. Saat cairan menguap menjadi gas, partikel-partikelnya bergerak sangat cepat dan menyebar jauh satu sama lain, menempati volume yang jauh lebih besar. Jadi ini merupakan peningkatan yang signifikan dalam ketidakaturan. Delta S untuk penguapan juga selalu positif dan biasanya lebih besar daripada delta S peleburan untuk zat yang sama. Selanjutnya itu ada perubahan entropi selama pembekuan dan kondensasi. Yang pertama itu ada pembekuan dari cair ke padat. Proses kebalikan dari peleburan, di mana partikel dari keadaan yang cair yang lebih acak kembali tersusun teratur. Jadi delta S itu hasilnya akan negatif. Yang kedua itu ada kondensasi dari gas ke cair, di mana proses kebalikan dari penguapan. Partikel dari keadaan gas yang sangat acak menjadi lebih teratur dalam fase cair, dan delta S hasilnya akan negatif. Oke, selanjutnya di sini ada ketergantungan temperatur. Perubahan entropi untuk transisi fasa pada tekanan konstan dapat dihitung menggunakan rumus delta S sama dengan delta H per T, di mana di sini akan dijelaskan yang dimaksud dengan delta H dan T itu apa. Oke, delta H itu termaksud entalpi perubahan fasa, misalnya entalpi peleburan atau penguapan. Dan T itu artinya suhu absolut atau dalam Kelvin saat perubahan fasa terjadi. Jadi rumus ini menunjukkan bahwa
perubahan entropi berbanding lurus dengan entalpi perubahan fasa dan berbanding terbalik dengan suhu. Oke, sebelum kita lebih jauh membahasnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa entropi itu penting. Yang pertama itu ada termodinamika, di mana delta S adalah komponen kunci dalam hukum termodinamika kedua, yang menyatakan bahwa entropi total alam semesta selalu meningkat dalam proses spontan. Yang kedua itu ada keseimbangan kimia, di mana memahami delta S membantu memprediksi arah dan spontanitas reaksi kimia dan perubahan fasa. Yang ketiga itu ada sifat material, di mana entropi mempengaruhi sifat-sifat material, termasuk titik leleh, titik didih, dan transisi fase lainnya yang vital dalam rekayasa material. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal yang membahas tentang penentuan perubahan entropi pada perubahan fasa. Jadi soalnya itu di mana wolfram mencair pada suhu 3410 derajat dan mempunyai entalpi peleburan sebesar 35,4 kJ mol per min 1. Hitung perubahan entropi peleburan wolfram. Ya, jadi yang diketahui itu suhu lebur wolfram atau T sama dengan 3410 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 3683. Jadi cara merubahnya itu di mana kita menambahkan suhunya tadi tuh kita tambah itu jadi 273 sehingga hasilnya itu menjadi 3683. Dan yang diketahui selanjutnya itu ada entalpi peleburan atau delta H push sama dengan 35,4 kJ mol per min 1. Kita ubah ke joule menjadi 35.400. Jadi yang ditanyakan pada soal itu perubahan entropi peleburan wolfram atau delta S push. Penyelesaiannya itu perubahan entropi pada proses peleburan, perubahan fasa pada suhu konstan dapat dihitung dengan persamaan termodinamika. Jadi di sini kita menggunakan rumus delta S push sama dengan delta H push per T. Jadi kita masukkan nilainya atau kita substitusikan. Jadi delta S push sama dengan 35.400 dibagi dengan 3.683. Sehingga menghasilkan delta S push 9,61 joule mol per min 1 Kelvin min 1. Jadi nilai akhirnya itu di mana perubahan entropi peleburan wolfram adalah sekitar kurang lebih 9,61 joule mol per Kelvin. Jadi di sini kesimpulan dari semua materi yang telah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama itu ada entropi dan fasa, di mana peningkatan entropi terjadi saat zat bertransisi dari fasa yang lebih teratur ke fasa yang kurang teratur. Misalnya itu padat ke cair dan cair ke gas. Yang kedua itu ada ketergantungan suhu, di mana perubahan entropi transisi fasa dihitung dari entalpi perubahan fasa dibagi dengan suhu absolut. Jadi kesimpulannya itu konsep entropi sangat fundamental dalam termodinamika dan penting untuk memahami berbagai fenomena alam dan rekayasa. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam cara saya menjelaskan materi ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.